diberkati Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak, ini merupakan curahan hati pemazmur, ya, yang bernama Asaf, yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dia mengakui dalam ayat yang pertama sampai ayat yang pertama dengan iman dia mengakui bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Wah, luar biasa. Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah menjaga hati? Ya. Hati adalah sumber kehidupan rohani. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang menyenangkan Tuhan ternyata adalah hati yang tulus dan bersih. Hati yang tidak merancangkan niatan yang jahat. Hati yang tidak menyimpan segala hal yang jahat. Pokoknya hati yang tidak merencanakan segala hal yang jahat lah. Itulah hati yang bersih. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak sampai di situ saja ungkapan iman Asaf kepada Tuhan pada saat itu. Dia juga jujur terbuka kepada Tuhan bahwa dia cemburu. Dalam ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya. Asaf dia tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi ternyata secara manusiawi dia masih bisa cemburu ternyata. Itulah yang kita bilang cemburu sosial. Cemburu itu sama saja dengan iri hati seperti itu. Dan sangat mirisnya dia cemburunya kepada orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara mengerti apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang percaya Tuhan, tetapi kelakuannya tidak sesuai firman Tuhan. Kelakuannya tidak baiklah, intinya seperti itu. Dan dia orang percaya Tuhan. Itu orang fasik. Dia akui kepada Tuhan, aku cemburu kepada pembual-pembual. Orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang kelakuannya tidak baik, tetapi mereka percaya pada Tuhan. Dan Asaf melihat orang-orang fasik itu ternyata nasibnya mujur, nasibnya beruntung. Kok bisa ya orang yang tidak baik moralnya, tidak lebih rohani, kok bisa ya nasibnya beruntung, kok dia banyak duitnya, atau kok dia sukses ya? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang secara pribadi melihat itu dalam kehidupan Bapak Ibu secara nyata di sekeliling Bapak Ibu? Orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu lihat dan jumpai, dia orangnya nggak rohani. Dia memang percaya Tuhan sih, tapi kok dia orangnya kayaknya nasibnya kok hidupnya enak ya, nyaman-nyaman aja ya. Kok nasibnya kayak nggak susah ya hidupnya. Coba kita simak Bapak Ibu tentang orang-orang fasik ini, apa sih yang buat Asaf ini cemburu kepada mereka. Ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Kalau kita lihat dalam ayat ini, ya kita bisa sama-sama mengetahui, oh ternyata ini yang membuat Asaf cemburu. Melihat orang-orang fasik yang nasibnya kok bisa beruntung, padahal ya mereka congkak, ya kan, atau sombong. Dan tidak hanya itu saja, mereka itu kelakuannya dalam ayat ke-8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Wah, ini dosa perkataan juga nih orang fasik nih. Tapi nasibnya sehat aja kok hidupnya, hidupnya baik-baik aja gitu. Tapi kelakuannya ini loh. Pernah nggak Bapak Ibu jumpai orang-orang seperti itu dalam dunia kehidupan kita setiap hari secara nyata? Ini kelakuan mulutnya nih nggak baik. Ngomongnya ceplas-ceplos, suka nyindir, suka ngatai-ngatai yang jelek, suka merendahkan orang gitu kan. Tapi kok nasibnya itu loh, dia sehat gemuk, nggak sakit-sakitan, nggak uyuhan, hidupnya nggak menderita gitu. Kok bisa ya? Sementara Asaf secara pribadi dia memberitahukan dalam ayat ini juga dalam firman Tuhan tadi, bagaimana dia berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi hidupnya ternyata mengalami kesusahan. Hidupnya mengalami penderitaan, ya. Bapak Ibu Saudara,
Mengapakah harus cemburu dan iri hati kepada orang-orang fasik yang kelakuannya tidak baik, sekalipun nasib mereka beruntung? Asap dia menyampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini tadi, bagaimana dia berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi kehidupannya berbeda jauh dengan orang-orang fasik tadi yang saya sampaikan. Ya memang seperti itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Mengikut Tuhan itu harus siap sangkal diri, pikul salib, harus siap mengalami penderitaan, harus siap mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita menderita selamanya. Pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami dalam hidup kita, kata kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10, ya. Pencobaan-pencobaan berat apapun yang kita alami dalam hidup kita, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Yang penting adalah kita mau berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Yang penting kita mau berusaha hidup seturut kehendak Tuhan, hidup sesuai firman-Nya. Ya, sekalipun tidak mengalami nasib yang beruntung seperti orang-orang fasik tadi yang hidupnya kelihatannya sehat dan nyaman-nyaman aja. Ya, ikut Tuhan itu sebenarnya kita harus siap keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu Saudara. Harus meninggalkan kenyamanan duniawi, harus meninggalkan kenyamanan manusiawi. Ya, seperti itulah mengikut Tuhan. Tetapi tidak sia-sia, seperti lagu tadi yang dibawakan oleh Bu Mawar dan keluarganya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ini lagu ini ada pesan penting sebenarnya. Kesimpulannya adalah kalau kita setia melakukan kehendak Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, itu termasuk melayani Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan berikan apa kepastiannya? Mahkota kehidupan. Itu endingnya, itu akhirnya. Ya luar biasa. Tidak sia-sia ya hidup untuk hidup benar di mata Tuhan, sekalipun harus menderita ya, tidak seperti orang-orang fasik tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita coba bersama-sama menyimak dalam ayat yang ke-17 ketika asap dia masuk dalam hadirat Tuhan. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ya, ayat 17-18 ini memberitahukan apa yang Asaf dapatkan dari Tuhan ketika dia menghampiri hadirat Tuhan, ketika dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia mengetahui nasib yang terjadi di akhir kehidupan orang-orang fasik. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan menaruh mereka, dan Tuhan menjatuhkan mereka sehingga hancur. Itulah nasib orang fasik. Itulah tuayan orang fasik. Orang fasik itu kan dia menabur kejahatan, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia percaya Tuhan, tapi dia masih suka melakukan perbuatan kejahatan, dan tuayannya adalah ini. Ayat ini memberitahukannya, hidup mereka hancur berkeping-keping. Bapak Ibu Saudara, ternyata di balik kenyamanan hidup orang fasik tadi, yang sehat gemuk dan hidupnya berlimpah, yang bergelimang harta, melimpah harta sekalipun, ternyata ending hidup mereka itu hancur loh Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ya. Dibandingkan orang yang benar, yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sekalipun menderita. Ya Bapak Ibu Saudara, apakah dari setelah Bapak Ibu mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu masih mau cemburu kepada orang-orang fasik tadi? Masih mau iri hatikah kepada orang-orang fasik yang hidupnya secara rohani tidak baik, sekalipun mereka percaya Tuhan? Ya, dari kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita tidak usah sampai cemburu atau iri hati kepada orang-orang fasik, tapi lebih baik kita fokus bagaimana kita membangun kehidupan pribadi kita untuk lebih baik di mata Tuhan, untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan itu harus menjadi fokus utama kita secara pribadi, ya Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sampai di situ saja. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa,
Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Nah ini dia. Ayat 27 ini memberitahukan kepada kita, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan begitu terus terang memberitahukan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Orang-orang yang berzinah dengan meninggalkan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh hidup yang tidak serius hidup untuk Tuhan, yang masih menduakan Tuhan, yang masih kompromi dengan dosa. Ternyata ayat 27 ini juga memberitahukan bahwa mereka pasti dibinasakan oleh Tuhan. Itulah nasib orang-orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini dia, ayat 28 ini menjadi teladan buat kita, yang bisa kita ikuti dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu sukalah untuk dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, taruhlah pengharapan kepada Tuhan, atau berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang sempurna. Dia adalah sumber pengharapan yang pasti. Dan kita juga harus ingat, Tuhan itu adalah sumber berkat. Dia adalah sumber damai sejahtera. Oleh sebab itu, ngapain lagi kita cari di luar sana yang bukan Tuhan Yesus, kalau Dia adalah pribadi yang sempurna, kalau Dia adalah sumber berkat. Kita renungkan saja Bapak Ibu dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, tidak seperti orang-orang yang ada di rumah sakit yang harus pakai oksigen yang begitu mahal harganya. Tabung oksigen itu kan mahal ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Kemudian, kalau kita masih sehat, itulah anugerah Tuhan. Haleluya. Makanya, kalau kita masih sehat, mari kita untuk selalu suka mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauh dari hadapan Tuhan. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kendor iman kita. Mari kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat. Dia adalah tempat perlindungan yang sempurna, seperti yang dikatakan Asaf tadi. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Orang yang benar di mata Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kita bisa temukan bagaimanakah kehidupan orang yang benar, yang dimaksudkan, yang dijelaskan oleh firman Tuhan pada malam ini untuk kita semua. Orang yang hidup benar untuk Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak sia-sia, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi celakalah orang yang fasik. Orang fasik, dia percaya Tuhan, tapi hidupnya lebih suka melakukan hal-hal duniawi, atau masih suka melakukan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan mengatakan mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini sangat tegas Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan lagi kita main-main ya dengan Tuhan. Mari kita serius mengikut Tuhan dengan segenap hati, jangan menduakan Tuhan. Mari kita baharui komitmen kita untuk mau semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan mau untuk setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan ya Tuhan. Tidaklah mudah ya Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus. Pasti ada tantangan, pasti ada pencobaan, bahkan penderitaan sekalipun. Walaupun demikian, asalkan kami mau setia melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan itu tidak sia-sia, bahwa orang yang benar di mata Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.